kenapa Pak Jokowi dan Gibran tidak mau tidak mau keluar, sementara PDIP tidak bisa memecat juga, dia tidak mau keluar karena mungkin mereka masih sayang. PDIP nggak mau mecat dan Pak Jokowi dan Gibran nggak mau keluar atau menyatakan diri mundur. Nah ini sebenarnya politis. Nah kedua belah pihak ini sebenarnya saling menunggu. Nah seandainya PDIP memecat, nah itu konsekuensi politisnya sangat tinggi sekali. Karena seolah-olah nanti kalau dipecat berarti seolah-olah ya Jokowi dan Gibran terjolimi. Nah itu efeknya sangat besar sekali. Ini. Ya, efeknya sangat besar. Begitu juga kalau Pak Jokowi dan Gibran mengundurkan diri, ini politisnya juga besar sekali. Karena kan mundur kan. Mengapa di dunia ini selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang gadis. Mengapa semua manusia menghina kehidupannya, mencari tangga hidupnya sebagai seorang pramulia. Semua itu tiada arti bagiku. Ku anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Betapa sucinya jalinan cintaku, betapa sucinya diri ini, betapa murninya diri ini ketika memilih. Karena sesungguhnya kita semua tidak punya kepentingan apa-apa dalam pemilu ini. Bapak kita tidak caleg, bapak kita bukan seorang pemimpin, Paman kita juga bukan MK. Jadi betul-betul kita memilih karena kita adalah rakyat Indonesia. Karena kita ingin bangsa kita ini ke depan lebih maju. Nah, tema kita kali ini adalah yang menjadi pertanyaan besar sebagian masyarakat Indonesia itu adalah Jokowi itu adalah kader terbaik PDI, salah satu kader terbaik PDI. Gibran anak salah satu kader terbaik PDI dan PDI juga. Nah, pertanyaan banyak masyarakat itu, kenapa sampai saat ini Jokowi ketika dia nyebrang mendukung Prabowo sampai saat ini tidak dipecat dan Jokowi juga tidak mengundurkan diri dari PDI? Itu pertanyaannya. Nah, menurutmu kira-kira kenapa, Won? Memang dalam dunia politik itu salah mengambil keputusan maka bumerang, berbahaya di situ. Maka saya melihat bahwa Pak Jokowi itu seandainya dipecat pun itu sebenarnya menerima gitu loh. Karena arah untuk mendukung paslon lain itu sudah nyata kan. Tapi Pak Jokowi menunggu. Cuman PDI juga pasti nggak berani dong. Karena apa? Masih memiliki potensi besar.
Karena sekali lagi bahwa politik itu tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Benar. Barangkali ketika setelah ini terjadi, maka saat ini Pak Jokowi sedang fokus mengkonsolidasi. Makanya Pak Jokowi mengatakan bahwa ya saya ini hanya jembatan. Ya. Kalau Pak Surya Paloh mempertanyakan, wahai wartawan kamu mempertanyakan siapa yang ngundang, Pak Paloh atau saya? Ya nggak ada, sama-sama saling membutuhkan. Ini adalah momentum politik, siapa tahu ini konsolidasi, kan begitu maksudnya. Nah, bahwa ada desas-desus Sri Sultan mudah-mudahan menjadi jembatan bagaimana Pak Jokowi bertemu dengan Megawati, yaitu oke juga gitu loh. Dan ini saya sedikit mengatakan begini supaya kok jeding adem sedikit lah ya dengan pernyataan saya kan gitu. Harapannya bagaimana bangsa bersatu kan begitu Pak Jo. Ya. Wes gitu aja sementara ngadem. Tapi nanti pertengahan nanti diskusi galak lagi saya. Nah sekarang saya dari kemarin saya sering berdebat sih sama si Jupri sih sebetulnya tentang ini sebetulnya, tentang kenapa Jokowi dan Gibran tidak meletakkan atau mengundurkan diri dari PDI. Nah, Pri, sekarang saatnya kamu bicara. Jadi begini Pak Jon, saya pernah dengar dari Beri coba kamu kesini dikit, Pri. Yang selalu mepet sama, Pri. Nah, saya pernah dengar dari salah seorang juga pengurus dari PDIP. Beliau mengatakan begini. Jadi seseorang yang tidak melanggar etika atau peraturan dari partai tidak bisa dikeluarkan. Mungkin yang prinsip ini ya. Jadi bahwa Pak Jokowi dan Gibran itu bertentangan tapi tidak prinsip gitu. Artinya begini. Mungkin kita juga kalau di salah satu keluarga ketika kita bertentangan itu saya rasa ya kalau keluar loh, bukan keluarga gua ya enggak juga kan gitu. Kecuali dia sudah menyeberang ke partai lain. Misalnya begini, Pak Jokowi kemudian memilih salah satu partai di luar PDIP, itu kan sudah menyeberang, sudah meloncat. Nah, itu bisa dikeluarkan oleh partai. Seperti itu, begitupun Gibran. Nah, kalau kita balik, kenapa Pak Jokowi dan Gibran tidak mau keluar, sementara PDIP tidak bisa memecat juga, dia tidak mau keluar karena mungkin mereka masih sayang. Nah, itulah etiknya, itulah etikanya. Di situ mungkin etika Pak Jokowi dan Gibran, dia tidak mau keluar karena mereka merasa dibesarkan oleh partai PDIP dan sayang. Maka tidak mau menyeberang meloncat ke partai lain. Ya. Pak John itu bertanya supaya kamu itu keluar isi hatimu, pikiranmu. Kamu kan di YouTube itu, nyuplai pendapat orang. Originalitas berpikirmu itu ditantang di sini, Pri. Nggak tanya rokok loh ya. Nah, apa yang dia bicarakan tadi semua itu kan dari YouTube semua. Ketika saya mengkutip salah seorang pengurus PDIP berbicara begitu, kemudian saya jabarkan lagi gitu, saya tambah dengan pikiran saya, saya salah saya di mana? Tapi aku sebetulnya bisa menjawab ini dan bisa tidak menyetujui ini. Cuman karena saya sekarang ini ada posisi moderator, saya tidak akan menjawab. Kenapa? Sekarang saya lempar saja Pak RT. Nah, menurut Pak RT, kalau kata Jupri itu bahwa Jokowi tidak melanggar apa-apa, makanya dia tidak dipecat. Tidak etis, tapi tidak dipecat. Dia tidak melanggar karena dia tidak keluar dari partai, tidak masuk ke partai lain. Ya itu kalau dia masuk ke partai lain udah jelas kali itu kan. Udah jelas dia akan dikeluarkan. Kalau dia masuk partai lain nggak bisa satu orang kok dua partai, ya kan begitu. Nah, tapi saya sekarang Pak RT, menurut Pak RT, ketika PDI mengusung satu paslon, tiba-tiba Jokowi, dia seorang PDIP mendukung paslon lain, apakah itu nggak pelanggar? Apakah itu apakah itu bukan bentuk dari pembangkangan, bukan bentuk dari kesalahan? Yang besar sih menurut saya sih. Kalau menurut Pak RT gimana? Sebenarnya ini alasannya sangat politis sekali ya. Ini sangat-sangat politis karena
Jokowi dan Gibran punya bobot yang sangat tinggi sebagai anggota partai PDIP. Nah, kenapa PDIP nggak mau mecat dan Pak Jokowi dan Gibran nggak mau keluar atau menyatakan diri mundur? Nah, ini sebenarnya politis. Nah, kedua belah pihak ini sebenarnya saling menunggu. Nah, seandainya PDIP memecat, nah itu konsekuensi politisnya sangat tinggi sekali. Karena seolah-olah nanti kalau dipecat berarti seolah-olah ya Jokowi dan Gibran terjolimi. Nah, itu efeknya sangat besar sekali. Ini. Ya kan? Efeknya sangat besar. Begitu juga kalau Pak Jokowi dan Gibran mengundurkan diri, ini politisnya juga besar sekali. Karena kan mundur kan. Nah, seolah wah saya keluar. Nah, itu dampaknya terhadap kedua belah ini Pak Jokowi sama Gibran juga besar. Akhirnya akan Seperti menambah orang tidak berterima kasih gitu ya. Nah, itu sebenarnya keduanya saling menunggu. Makanya ini dijaga benar. Nah, akhirnya kedua belah pihak nggak mau mengambil keputusan untuk menjaga secara politis itu tadi. Karena ini dampaknya besar. Karena ini anggota partai yang sangat tinggi nilainya. Ini ini narasumber Nah, saya Metro TV. sebatas itu dulu. Saya sebatas itu dulu, belum berani menganjak ke yang lain. Dia nonton kamu mau lebih lama. Bon, dia tadi soalnya itu jadi kamu nggak boleh pendapat lain kan? Oh punya. Wah, silakan kalau gitu. Jadi memang yang dikatakan Pak RT ini benar. Ah, kalau itu nggak ada pendapat untuk kamu artinya. Ada. Cuman pendapat saya lebih logis. Wah, siap. Monggo silakan. Jadi ini semua kan simbiosis mutualisme. Jadi Pak Jokowi ataupun Bu Mega itu tidak mau berdiri di kaki satu. Dia berdiri di dua kaki sebetulnya. Kecengkang, Mas. Ya, kaki satu kan ambil kekuatan itu kekuatan. Jadi kemarin berdiri kaki satu. Iya. Jadi dia pengen dua-dua, kalau ini kalah aku masih di sini. Kalau ini menang aku masih di sini gitu loh. Jadi sebetulnya kita semua kan nggak tahu. Ini pencaturan politik tingkat tinggi. Nggak tahu, Mas. Kita semua nggak tahu. Sampai Dewi wae Mas aku tahu. Oh, sampai orang ngerti. Karena sampai cuma tahu kulitnya aja. Jadi ini kita nggak tahu ada apa dengan PDIP dan Jokowi itu nggak tahu. Kenapa kok sampai Ahok masuk, Ahok menjelekkan Jokowi? Sampai sekarang itu ada rumor. Ahok itu masuk, itu pasang. Untuk menjatuhkan itu malahan. Ada rumor, betul. Jadi itu cara-cara politik itu kita kan nggak tahu, itu caturnya kayak gitu. Jadi sebetulnya PDIP ataupun Gerindra, paslon 3 ataupun paslon 2 itu kan punya tujuan yang sama. Melanjutkan. Satunya cuma ditambah menyempurnakan. Ya melanjutkan ya pasti menyempurnakan ya kamu gitu. Artinya sama. Nggak setuju. Tapi Jokowi kenapa? Jokowi punya Satu pikiran. kalimat aku nggak setuju. Nanti ya. Jadi Jokowi punya pikiran bahwa Ganjar ini bisa dikalahkan oleh Anies. Makanya kenapa dia membuat sesuatu yang baru, jangan sampai Anies menang. Kalau Anies menang kan perubahan, nggak jalan semua. Jadi permainannya gitu. Kalau Jadi dua kaki jalan. Jadi semacam permainan apa tadi? Catur. Tugas presiden berat, masuk main catur dok, gitu kan? Nah ini kan caturnya catur politik. Saya percaya. Ya, sama dengan caturnya kalau saya percaya aja apa namanya Wan. Saya percaya dengan pernyataan dia. Dia sudah membuktikan bahwa berdiri di satu kaki itu bakal ambruk. Nih contohnya. Karena kalau cuma dia berdiri. Tak belain dari karena berdiri di satu kaki. Berdiri satu kaki itu. Menurut aku logis Pak John pendapat teman-teman, tetap itu harus mempertimbangkan kenapa tidak dipecat. Yang dipecat itu yang tidak memberi pengaruh yang kuat, misalkan mantune Pak Jokowi, Budiman Sujatmiko, itu nyata-nyata dipecat, nyata-nyata gitu. Oke teman-teman yang jadi itu pendapat teman-teman berempat ini. Nah sekarang kita akan mengulik lebih dalam lagi. Nah menurut saya atau menurut beberapa orang, jangan-jangan tadi mungkin seperti apa yang dikatakan Majerin tadi, jangan-jangan ada deal-deal politik di balik ini sebetulnya. Jangan-jangan Megawati dan Jokowi ini sedang bermain teater. Nah, menurutmu Won, kira-kira
resikonya terlalu berat. Karena apa? Mengorbankan sebuah nilai moralitas. Bagaimana pidato Ibu Megawati, pemimpin, begitu. Hari ini begitu. Nih. Nggak setuju saya. Itu terlalu berat Pak John, akan melukai masyarakat, melukai rakyat. Dan PDI itu suaranya itu paling gede Pak. Jadi orang-orang mendukung PDI itu suara batinnya itu terkoyak dengan situasi saat itu. Tiba-tiba beliau bergabung, itu nangis Pak rakyat Pak. Betul. Ya oleh karena itu saya pikir PDI sudah waktunya oposisi. Yang lainnya posisi silakan. Ya menurutmu Pri, adakah deal-deal politik di balik kenapa Jokowi tidak hengkang, Gibran tidak hengkang, atau di PDI tidak memecat itu? Adakah permainan di balik itu? Ya segala kemungkinan itu ada ya dalam politik itu sah-sah aja gitu. Selama itu untuk tujuan kebangsaan dan tujuan yang baik pastinya ya nggak masalah. Yang menjadi masalah kan ketika deal-dealan itu untuk tujuan kelompok, menguntungkan satu kelompok, itu aja saya rasa nggak masalah. Dan kita bersyukur ya bahwa ini mulai bangsa Indonesia itu mulai muncul tokoh-tokoh hebat ya. Ada istilah kingmaker, wah itu kan keren ya. Supir berusaha untuk memberikan aura wibawa itu, tapi nggak nyampe. King Cobra. PT, mungkin sebelum kita tutup PT, ada PT mau nambahin? Atau kira-kira menurut PT gimana? Yang apa saya katakan tadi? Apakah adakah permainan di balik PDI dan Mega ini? Atau gimana menurut PT? Ya memang secara politik segala kemungkinan itu tetap ada ya. Itu karena politik itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang abadi. Jadi kalau kita menduga apakah ada, ya kemungkinan itu tetap masih ada. Karena namanya juga politik kan, nggak ada teman, nggak ada lawan, yang ada kepentingan. Nah sebenarnya tergantung kepentingannya sampai sejauh mana akan dibawa ke situ. Nah tapi menurut saya kemungkinan sampai ke arah itu sebenarnya sangat kecil. Karena ini pertaruhannya kan juga sangat besar kan tentang negara kan, dia juga nggak boleh main-main sampai ke situ. Tapi ya kembali lagi, siapa sih misalnya tadi berteman dengan sini suatu saat karena sesuatu lain waktu ada jabatan dan kepentingan, dia bisa aja pindah dengan enaknya ke sini dan meninggalkan yang kelompok sini yang kemarin menjelek-jelekan atau mau di sini. Nah di politik hal itu lumrah, cuma kadang kita sebagai orang awam, masyarakat kecil kadang merasa agak terganggu, wah kurang etis kayak dan bagaimana dan segalanya ya, karena memandang sesuatu sok-sok kurang elok, tapi di politik itu biasa, cuma kita sudut pandangnya dari mana kan, sebagai seorang awam, sebagai rohaniawan, nah itu kadang-kadang nggak pas, kadang-kadang, tapi di politik itu pas-pas saja dan sah-sah aja. Karena yang ada kan tetap kepentingan kan. Sepanjang dia mendapatkan jabatan dan kedudukan, kemarin ngelele atau gimana, sekarang udah dikasih kedudukan, ya jadi baik-baikin jadian. Itu wajar di politik ya. Tapi mungkin tidak wajar di dunia lain, di sudut pandang lain. Dan di presiden siapapun yang jadi, tetap ujung-ujungnya kita itu tetap harus kerja mencari makan. Kita kalau nggak kerja nggak dapat duit gitu loh. Jadi ya syukurlah kalau Coach Jeding mungkin hari ini makan apa. Kalau Jupri kan apa yang dimakan gitu kan. Atau makan siapa kan gitu. Yang cilakanya lagi itu, yang cilakanya. Saya itu tenang. Jadi dalam bekerja saya itu silent act. Lapar juga begitu silent act. Karena energinya habis. Ibarat orang main, kalau saya itu begini, jadi nggak kode-kode tapi tidak bicara. Kalau lapar dia gini. Oke, Mas Jeding sebelum ditutup mungkin ada mau ditambahkan? Jadi saya ini bingung sama Kliwon ini. Jadi permainan politik, catur politik kok disamakan sama main catur? Gak sama, Mon. Kamu itu pikirannya terlalu pendek, Mon. Iya. Aku melihat Kliwon itu naif. Aku sebagai Indiri saya melihat Kliwon naif. Aku tahu itu. Oke lah teman-teman, tergayang nampaknya perdebatan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Pemilu kali ini ibarat sebuah pementasan teater. Kita ini adalah penikmat, penonton. Mereka di sebuah pementasan teater itu ada peran antagonis, ada
protagonis, sehingga ada konflik yang terjadi. Iya. Tapi tujuannya satu sebetulnya. Apa? Tujuan besarnya adalah untuk mensukseskan pementasan itu ditonton enak, dilihat enak, dan dilihat orang juga dikatakan Kayak bagus. realis. Ya. Kayak Nah, lukisannya Joseph nih realis. begitu juga ketika pemilu sekarang ini konflik, ada yang antagonis, ada yang protagonis, tapi ujung-ujungnya tujuannya adalah bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Saya kira seperti itu. Iya. Oke teman-teman Gayeng, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa minggu depan. Bye bye.